Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mata, berbagi cerita dari yang terlihat mata. Disclaimer, saya bukan cenayang, bukan paranormal atau sejenisnya. Saya hanya kebetulan saja terkadang bisa melihat mereka. Cerita Mata kali ini adalah episode ketiga dari Cerita Mata Kamu. Terima kasih buat Mbak Sasa yang udah ngirimin cerita mata kamu. Kali ini Mbak Sasa bercerita mengenai pengalaman mistisnya ketika dia masih bekerja di salah satu perkantoran di daerah Jakarta Pusat. Kurang lebih sekitar 12 tahun lalu mungkin. Nah, waktu itu adalah pengalaman pertama ia bekerja kantoran setelah lulus kuliah. Sekarang sih Mbak Sasa udah resign karena fokus mengurus 2 orang anaknya. Terima kasih Mbak Sasa sekali lagi, tetap support channel Cerita Mata ya Mbak. Oh iya, sebelum saya lanjutkan, saya harus menyampaikan bahwa setiap nama dan karakter pada cerita ini kami samarkan ya, demi menjaga privasi tentunya. Mohon maaf jika ada nama atau karakter yang sama dengan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang lain, boleh loh sharing pengalaman mistisnya juga. Bisa langsung email ke kami ke ceritamata@gmail.com dengan subjek cerita mata kamu. Jadi, cerita kali ini bermula waktu Mbak Sasa baru saja lulus kuliah dan melamar di salah satu perusahaan. Seneng banget karena nggak perlu nganggur lama-lama kan. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan farmasi, di mana dia jadi admin dan ditempatkan di lantai yang khusus berisi para sales. Jadi di lantai itu nggak cuma ada admin, tapi juga ada tim sales di sana. Biar lebih gampang, izin saya langsung panggil nama aja ya Mbak Sasa ya. Jadi awalnya Mbak Sasa ini aman-aman aja bekerja di lantai itu. Lantai itu selalu ramai ketika pagi dan sore. Karena umumnya sales-sales ini setelah datang pagi untuk absen, mereka keluar meeting dengan para kliennya kan. Nah, baru kembali lagi di sore harinya ketika akan jam pulang. Kantor ini terdiri dari 8 lantai lah ya. Dan khusus para sales dan para admin ditempatkan di lantai 6. Sisanya dihuni oleh divisi-divisi lain lah. Sasa ini termasuk admin yang baru di sini, dan waktu itu dia masih sangat pendiam lah ya orangnya, maklum lah ya, namanya juga pegawai baru. Tapi untungnya rekan-rekan di sana tuh asik-asik, jadi dia nggak perlu beradaptasi yang terlalu lama lah. Sekedar gambaran aja, ruang kerja di lantai 6 ini, posisi meja Sasa itu dan para admin lain itu berada di pinggir-pinggir tembok lah ya. Jadi mereka bisa langsung melihat kubikel-kubikel yang ditempatin oleh para tim sales. Nah, untuk para manajer-manajer itu ada ruangannya lagi masing-masing gitu. Dan pada saat itu semua belum ada yang menggunakan laptop, masih menggunakan PC ya. Ketika sudah sekitar sebulan bekerja, waktu itu jam masuk kantor itu jam 9. Nah, Sasa udah datang dari jam setengah 9 pagi karena nggak mau kena macet. Sebagian sales sih udah ada yang datang, tapi belum semua. Jadi ruangan masih agak sepi lah. Nah, cerita ini bermulai dari sini. Sasa yang sudah datang lebih pagi dan sedang merapikan mejanya, tiba-tiba melihat Mbak Lala, salah satu manajer sales, udah datang. Padahal biasanya Mbak Lala tuh datangnya selalu telat, jam 9-an ke atas lah, malah kadang-kadang jam 10-an. Ruangan Mbak Lala ini memang harus ngelewatin mejanya Sasa, jadi kalau Mbak Lala lewat, pasti Sasa akan lihat. Sasa agak kaget, dalam hati dia bilang, lah kok tumben Mbak Lala udah datang. Oh, mungkin ada meeting pagi kali ya. Ya udah lah, Sasa lanjut dong bersihin mejanya. Gak lama kemudian, karena udah mulai jam 9, udah mulai rame nih, dan datanglah Mbak Lala dengan membawa tas seperti layaknya orang baru sampai. Lalu tiba-tiba negur Sasa, "Hai Sa." Dan Sasa kaget banget. "Loh, Mbak bukannya tadi udah masuk ruangan? Mbak dari mana? Udah datang dari tadi kan?" Mbak Lala jawab, "Hah? Aku baru datang, Sa. Ini aku baru negur kamu kan? Kamu ngimpi kali ya? Masih ngantuk kali?" Sambil tertawa. Sasa shock, tapi ya udah, dia diem aja. Dalam hati dia cuma bisa bilang, "Oh iya kali, gua halu kali ya." Lalu Sasa ya udah berusaha nggak mau mikirin lagi, dia lanjut aja kerja. Jadi di lantai 6 ini selain ruangan kerja,
ada juga ruangan lain yang berisi pantry dan toilet. Kalau mau menuju toilet, semua harus melalui pantry karena ada jalan koridor kecil di situ. Nah, sewaktu-waktu sore hari sekitar jam 4-an lah, Sasa ngantuk. Lalu dia ke pantry nih, mau bikin kopi. Pas dia aduk kopi, dari sudut matanya dia lihat ada salah satu sales yang lewat menuju toilet. Karena Sasa lagi konsen ngaduk, jadi dia nggak tahu nih ini siapa. Tiba-tiba udah lewat, dia lihatlah belakangnya orang ini. Akhirnya di situ dia bisa mengenali bahwa oh itu si Agus. Terus Sasa sambil cari gula, dia terus ngaduk. Lalu dia baru sadar, loh kok si Agus lama banget nggak keluar-keluar ya. Oh mungkin BAB kali ya, pikirnya. Lalu Sasa mau cuci tangan kan. Dan kebetulan kamar mandi di kantor mereka ini modelan yang gabung gitu loh. Jadi langsung bilik-bilik gitu. Nggak ada urinoir yang buat cowok seperti dipisah kamar mandi cewek cowok. Nggak, ini jadi kamar mandinya gabung gitu. Langsung bilik-bilik. Nah pas Sasa lihat, tiba-tiba dia baru sadar bahwa semua pintu bilik itu posisinya terbuka. Artinya nggak ada orang dari tadi di situ. Dan tidak ada satu orang pun yang melewati Sasa saat itu. Dia merinding ketakutan dan langsung lari balik ke mejanya. Admin sebelahnya, namanya Desi, langsung nanya, "Kamu kenapa, Sa? Pucat banget mukanya." Sasa diem. "Gak apa-apa." Lalu Desi ya udah lanjut kerja lagi aja. Dan Sasa berusaha untuk gak mau mikirin lagi. Belum sampai di sini teman-teman, masih banyak cerita horor lainnya nih. Nah di kantor ini nih, kalau kerjaan banyak, beberapa sales pasti suka lembur. Waktu itu Sasa pengen pulang on time karena kerjanya udah selesai. Besoknya Sasa datang pagi lagi, jam 8-an udah sampai kantor. Pas lewat lobi, ditegur dia sama satpam. Nama satpam ini Pak Budi. "Mbak Sasa." "Iya Pak Budi, ada apa?" "Mbak, di atas belum ada yang datang. Mbak berani sendiri ke atas?" "Loh emang kenapa Pak?" Nganu Mbak, semalam si Mas Dias kan lembur. Kebetulan semalam saya yang jaga karena Pak Prapto lagi sakit. Jadi mau gak mau saya gantiin Mbak. Jadi saya long shift nih sampai pagi ini. Nah terus semalam sekitar jam 9-an tiba-tiba Mas Dias ini lari Mbak, potong-panting keluar dari tangga exit. Lah saya bingung dong, kan ada lift, terus kenapa lewat tangga? Dan dia langsung bilang, Pak Budi." Saya bilang, "Kenapa Mas?" "Saya deg-degan itu Mbak, ngelihat Mas Dias kayak gitu." Terus dia bilang, "Pak, saya pulang ya, komputer belum saya matiin." Mukanya panik kos-kosan gitu loh Mbak, pucet. Saya tanya, "Lu kenapa toh Mas?" Lalu Mas Dias cerita, "Itu Pak, saya kan lembur sambil pasang musik di speaker. Terus saya sambil nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba saya dengar ada suara perempuan yang ikut nyanyi. Awalnya saya kira saya salah dengar Pak. Terus saya diem. Gak lama suaranya deket di kuping saya Pak. Saya langsung kaget. Terus pas mau lari, tiba-tiba kursi di sebelah saya tuh geser sendiri Pak. Saya takut nunggu lift kelamaan, makanya saya udah lari aja lah lewat tangga. Udah ya Pak, saya lemes nih, saya pulang duluan. Pamit ya Pak." Sambil si Mas Dias ini cepet-cepet keluar dari lobi. Lah tinggal saya yang bengong. Aduh, saya jadi gak berani nih ke atas. Akhirnya ya saya tunggu satpam lain Mbak. Untungnya si Pak Iwan datang. Terus saya ajak ngecek ke atas berdua. Dan bener Mbak, emang komputer Mas Dias itu masih nyala. Terus kursi yang harusnya ada di sebelahnya Mas Dias itu agak jauh gitu, ngegeser. Ya udah saya langsung cepet-cepet matiin semua. Terus saya sama Pak Iwan ya balik lagi ke bawah. Aduh, ini serem banget ya ceritanya. Lalu ya udah, Sasa bengong nih katanya. Ini lantai 6 memang ada yang gak beres nih dalam hati Sasa. Berarti
bukan cuma pikiran Sasa aja, dalam hati dia ngomong gitu. Akhirnya Sasa bilang, "Ya udah Pak, saya cari sarapan dulu aja deh," kata Mbak Sasa sambil ketakutan. Cerita berikutnya nih, gak kerasa udah 3 bulan. Sekarang gilirannya Sasa yang lembur. Awalnya masih ada beberapa orang, terus satu persatu pamit. Sasa karena masih banyak kerjaan, jadi ya udah. Karena udah mepet deadline juga nih, jadi ya udah. Awalnya dia takut sih, tapi ya udahlah. Dia mencoba untuk memberanikan diri katanya. Nah, si Mbak Desi, temennya dia nih yang admin juga, nanya, "Kamu yakin Sa berani sendirian? Ini udah pada pulang semua loh." "Iya Mbak, kerjaanku masih banyak." "Ya udah, aku duluan ya." Awalnya sih dia berusaha tenang dan gak mau mikir macem-macem. Konsen aja kerja pokoknya. Lalu tiba-tiba dari balik tembok menuju lift, dia denger ada suara hak sepatu. Hak sepatu wanita. Sasa awalnya nyuekin aja. Lama-lama hak sepatu wanita itu seperti berjalan ke arah dia. Padahal Sasa yakin betul saat itu cuma dia sendiri yang ada di ruangan itu. Pelan-pelan dia ngintip. Di antara kubikelnya dia nih dan komputernya, dia ngintip ke arah koridor yang menuju lift itu. Dan yang dia lihat tidak ada siapa-siapa. Sasa langsung lemas dan merinding. Langsung buru-buru dia ambil tas, dia kabur ke bawah lewat tangga. Sampai bawah dia ngos-ngosan ketemu Pak Iwan. Lalu Pak Iwan nanya, "Kenapa Mbak? Kok buru-buru?" Sasa jawab, "Nggak apa-apa Pak, saya pulang ya." Belum Pak Iwan nanya lagi, Sasanya udah kabur. Beberapa hari kemudian, Sasa terpaksa lembur lagi. Kali ini dia harus berani nih. Akhirnya dia berpikir, minta temenin security aja deh. Dia teleponlah ke bawah. Kebetulan Pak Budi yang angkat. Dia bilang, "Pak, temenin saya di atas ya. Kerjaan saya masih banyak." Pak Budi langsung naik ke atas. Di atas, Pak Budi nonton TV sambil nemenin Sasa kerja. Dan Sasa sibuklah lanjut kerja. Nah, mesin printer zaman dulu kan berisik banget tuh. Tiba-tiba mesin printer itu berbunyi sendiri seperti ada orang yang lagi ngeprint. Padahal saat itu cuma mereka berdua di ruangan itu. Langsung Sasa dan Pak Budi tengok-tengokan, lihat-lihatan dan spontan lari ngibrit ke bawah. Berikutnya, giliran Mas Dodi nih, salah satu sales sendirian yang lembur. Bangunan kantor itu kan dikelilingin sama kaca ya, yang ada balkon dan pembatas besi gitu. Paling hanya tirai lah yang nutupin kaca itu kalau cuaca lagi panas. Karena malam hari tirainya dibuka. Mas Dodi lagi asik kerja. Pada saat itu udah jam 11 malam kurang lebih. Tiba-tiba dari sudut matanya dia seperti melihat ada yang terbang-terbang di kaca. Awalnya dia kira itu burung kali ya. Pas dia tengok, ternyata ada Mbak E. Langsung lari Mas Dodi cepet-cepet menuju ke lift dan turun ke bawah. Banyak banget ya. Ini kantor sumpah serem banget sih. Dan besoknya, seperti biasa, Sasa datang selalu lebih pagi kan. Dan lagi-lagi dicegat lagi sama Pak Budi. "Mbak, jangan naik. Itu Mbak, semalam Mas Dodi diganggu Mbak, sampai nangis saking ketakutannya." Karena takut, akhirnya si Sasa cari sarapan lagi. Sambil nungguin orang-orang pada datang dulu deh, baru dia naik. Dia mikir dan ngerasa mulai gak tahan nih kayaknya. "Gila nih, aku harus cari dan nanya ke siapa ya?" Akhirnya dia putusin buat nanya sama admin sebelah, si Mbak Desi, yang udah kerja lebih lama dari Sasa, udah 5 tahun lah. Pas Mbak Desi ini datang, nanyalah si Sasa, "Des, aku mau nanya nih, jawab yang jujur ya." Lalu dia ceritakanlah semua kejadian yang dia alami sampai kejadian yang diceritain sama Pak Budi. Dan kata Desi, "Oh, udah biasa itu Sa di sini. Siapa aja kalau lagi sial, ya bisa diganggu. Apalagi kalau udah sendirian, udah pasti aja digangguin.
Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Orang-orang lama di kantor sini sih rata-rata udah pernah diganggu, Sah. Aku aja pernah lihat Mas Ipul, si cleaning service kita, masuk ke ruangan kecil di sudut yang buat si kering itu loh. Aku pikir ngapain masuk ke sana. Dan nggak keluar-keluar. Pas aku cek, nggak ada siapa-siapa, Sah. Aku tanya sama OB yang lain. Ternyata hari itu Mas Ipul nggak masuk karena lagi sakit. Malahan pernah aku lihat ada cewek pakai baju merah lewat di koridor. Padahal tinggal aku sendiri di lantai 6 saat itu. Terus musik nyala sendiri, Sah, dari komputer. Padahal komputernya itu mati. Duh, banyak deh. Aku nggak tahu apa yang salah di sini. Sampai sekarang masih jadi misteri, Sah. Sasa jawab, Loh, kok kamu nggak cerita selama ini ke aku kalau di sini serem? Ya aku mana mungkin kasih tahu kamu. Kamu kan masih baru. Kasian lah, nanti ketakutan terus kamu mau berhenti. Udahlah, kita kan butuh duit. Tahan-tahan aja sama semua gangguan. Yang penting banyak permisi, banyak doa-doa, ibadah aja. akhirnya Sasa udah jadi kebal nih. Dan dia bertahan dengan semua hal-hal yang terjadi di kantor itu. Dan semua hal yang dia dengar selama ini. Dia bertahan di kantor tersebut selama 3 tahun. Dan akhirnya Sasa menikah dan memutuskan untuk fokus ke keluarga kecilnya. Pesan moral dari cerita kali ini adalah memang banyak di dunia ini yang kita tidak pernah tahu jawabannya apa. Seperti di kantor Mbak Sasa ini, kenapa jadi banyak gangguan makhluk tak kasat mata? Tidak pernah ada yang tahu dan hanya menjadi misteri. Sepertinya hanya beberapa pihak, mungkin dari manajemen, yang paling tahu. Intinya kita sebagai karyawan, sebagai pekerja, bekerjalah yang baik, selalu berdoa, dan jangan lupa untuk terus beribadah. Dan menjaga hubungan baik antara sesama teman-teman, teman-teman di OB, sampai ke security. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita butuh bantuan dan pertolongan mereka. Sekian cerita mata hari ini. Sampai bertemu di cerita mata berikutnya.